Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini kita akan mengkaji sebuah isu lagi ya teman-teman, yakni tentang isu sejarah Islam. Nah, kita akan membahas sejarah Maulid Nabi. Nah, ini ya mumpung baru ini masih bau-baunya Maulid Nabi, dan kemarin baru saja selesai untuk pelaksanaan Maulid Nabi. Tentunya di daerah saya sendiri ini baru tadi itu selesai melaksanakan Maulid Nabi. Nah, di sini saya mempunyai sebuah isu sejarah Maulid Nabi, dua pendapat awal munculnya tradisi Maulid. Nah, di sini ada dua pendapat nih teman-teman tentang tradisi Maulid. Yang redaksinya Miftah Haji Yusuf Pati, beritanya di Sindo News hari tanggal Kamis 5 September 2024 pukul 08.44 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada dua pendapat yang menengarai awal mulainya tradisi Maulid Nabi. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih teman-teman tentang tradisi Maulid Nabi ini. Ada dua pendapat. Nah, yang pertama ini tradisi Maulid pertama kali diadakan oleh Khalifah Mu'izz Lidinillah, salah seorang khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Nah, ini awal mulanya ada seorang khalifah yang mengadakan Maulid Nabi. Nah, terlebih dahulu. Terus ada lagi nih menurut Khalifah Mudofar Abu Said. Nah, ini pendapat yang kedua yang dibawakan oleh Mudofar. Nah, Khalifah Mudofar pada tahun 630 Hijriah yang mengadakan acara Maulid besar-besaran nih, yaitu saat itu Mudofar sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengusir negerinya dari kekejaman Temujin. Nah, bagaimana ya caranya untuk mengusir Temujin itu di daerahnya? Nah, yang dikenal dengan nama Genghis. Nah, Genghis Khan 1167 sampai 1227 Masehi nih dari Mongol. Nah, Genghis Khan ini masih berusia 13 tahun. Nah, tapi beliau itu ingin menguasai dunia. Nah, itu yang tidak yang tidak didukung oleh Mudofar ini. Jadinya beliau memikirkan cara yang tepat untuk mengusir Genghis Khan ini gitu. Bagaimana ya? Nah, beliau mengadakan sebuah acara besar-besaran yang dinamai dengan Maulid Nabi. Nah, untuk menghadapi ancaman Genghis Khan, beliau mengadakan acara Maulid dan tidak tanggung-tanggung. Acaranya itu selama 7 hari sampai 7 malam. 7 hari 7 malam. Nah, kalau di sini kan di Indonesia sendiri ya, itu paling tidak di daerah tersebut itu 1 hari 1 daerah, 1 hari 1 daerah gitu kan biasanya. Nah, ini beda. Ini 7 hari 7 malam acaranya. Nah, kemudian dalam acara itu beliau mengundang para orator untuk menghidupkan nadi heroisme muslimin. Nah, hasilnya para pemuda-pemuda itu jadi bersemangat kembali untuk melawan si Genghis tadi. Jadi ada dua pendapat nih. Yang pertama dari Khalifah Mu'izz Lidinillah, terus yang kedua dari Khalifah Mudofar. Nah, bisa diingat-ingat ya nih teman-teman, ada dua pendapat yang menengarai awal munculnya Maulid Nabi. Nah, peringatan Maulid Nabi sendiri itu menjadi ciri khas atau budaya dari peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang di daerah
masing-masing khususnya untuk yang beragama Islam itu memperingati setiap 1 tahun sekali nih, yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriyah ya. Nah, kegiatan tersebut sangat bagus ini teman-teman dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dilimpahkannya. Jadi tradisi tersebut juga sebagai bentuk ekspresi kebudayaan yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Jadi ini perlu untuk dilestarikan ya teman-teman. Apalagi kita sebagai golongan muda. Nah, kita ikut turut membantu, turut untuk melestarikan. Kayak di sini di daerah saya sendiri itu ada tradisi endog-endogan dan tradisi ancak-ancakan nih. Nah, tradisi endog-endogan sendiri itu kayak apa ya? Batang pohon pisang itu dikasih bunga-bunga yang udah ada telurnya nih teman-teman. Nah, endog-endog sendiri itu dalam bahasa Osing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yakni telur. Nah, itu sendiri apa ya, sebagai perwujudan rasa syukur ke atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya peringatan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kegiatan tersebut juga mengungkapkan rasa kebahagiaan dan penghormatan kepada kehadiran beliau. Nah, juga ada pengajian nih teman-teman, biasanya ada pengajian umum, pengajian apa ya, mengkaji kitab berjanji. Nah, itu mengkaji kitab berjanji. Nah, itu ada ciri khasnya masing-masing dalam setiap daerah, dalam apa ya, pembacaannya sendiri itu ada ciri khasnya masing-masing. Terkadang ada yang lembut, ada yang kasar gitu ya dalam pengucapannya, itu ada yang sedikit terbawa suasana mungkin ya, karena bersama-sama jadinya agak keras sedikit nah dalam pengucapannya. Dan juga biasanya ada yang mendoks gitu ya teman-teman, kayak apa ya, lebih ke daerahnya masing-masing, ke medoknya itu. Nah, itu menjadi ciri khas dalam pembacaan maulid berjanji. Nah, itu juga, dan ada juga nih kalau udah ngaji berjanji ya, kalau udah ikut acara maulid Nabi, udah pembacaan kitab berjanji, terus ada nih yang terakhir ketika kita pulang itu mesti dapat hadiah, atau biasanya tuh besek ya, besek kalau di sini berkat. Nah, itu mesti dapat berkat kita. Jadinya teman-teman itu harus ikut acara Maulid Nabi ya, harus turut ikut dalam tradisi tersebut nih teman-teman, karena ini apa ya, sangat bagus. Nah, untuk melestarikan budaya-budaya di Indonesia, kembali lagi nih ke kebudayaan. Nah, dan juga biasanya itu kita makan-makan di tengah-tengah pembacaan maulid itu ada istirahat dulu, terus makan-makan, ada cemilan-cemilannya juga. Jangan khawatir tidak apa ya, jangan khawatir lapar lah kalau kita udah ikut dalam tradisi daerah kita. Nah, banyak sekali nih teman-teman tradisi-tradisi yang dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam apa ya, setiap 1 tahun sekali itu mesti ada acara Maulid Nabi. Tapi yang kemarin waktu corona ya teman-teman, itu banyak sekali yang kecewa kalau nggak ada tradisi tersebut karena nggak bisa rame-rame. Nah, itu biasanya ada miniatur sound. Nah, itu yang paling menarik nih dalam kegiatan tersebut. Jadi apa ya, perlu adanya
ketertarikan kita dalam budaya-budaya tersebut. Nah itu teman-teman, jadi ada dua macam nih, yang dua pendapat awal munculnya tradisi maulid. Nah yang pertama oleh Khalifah Mu'izz Lidinillah, terus yang kedua ada Khalifah Mudofar. Nah ini ada dua pendapat nih teman-teman, tapi ya kita harus menghormatinya. Ya itu yang didapatkan oleh para alim ulama tentang awal mulanya Maulid Nabi. Jadi kita harus tetap menghormatinya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari pengucapan. Nanti kalau ada masukan atau saran bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan kembali lagi nanti bersama saya mengkaji tentang isu-isu sejarah-sejarah mungkin. Nah kita bisa berbagi bersama ya. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.